Perceraian Tasya Farasya dengan Ahmad Assegaf mendadak menjadi topik hangat publik. Gugatan cerai yang diajukan pada 12 September di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan sidang perdana dijadwalkan pada 24 September membuat banyak pihak kaget. Pasalnya, rumah tangga Tasya selama ini dikenal harmonis dan jauh dari gosip miring. Perhatian publik pun ikut tertuju pada saudara kembarnya Tasya yang diminta netizen yang budiman untuk memberikan dukungan emosional. Namun, respon Tasya justru menimbulkan sorotan tersendiri karena dianggap tidak menunjukkan kepedulian. Unggahan Tasya di media sosial saat menjawab pertanyaan netizen yang berbakti tentang pola tidurnya dinilai tidak peka terhadap situasi yang tengah dihadapi Tasya. Sejumlah komentar menilai Tasya terlalu sibuk dengan urusannya sendiri dan abai pada kondisi saudaranya. Hal itu membuat Tasya dihujat. Bahkan ada yang menilai dirinya lebih mementingkan citra pribadi ketimbang mendampingi Tasya di masa sulit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua kira hoax anjing LFP, Pak. Lulu Farasya Tasya. Gue baru tahu bahkan nama dia ada Farasyanya. Gue kira nama dia cuma Tasya Farasya selama ini. Ini beneran berarti? Ini tuh beneran? Ini udah legit? Apa sih ini beneran gak sih? Tolong, gue bener-bener kayak enggak. Gue gak tahu nih kayak hidup gue apa bukan. Oh my god, gue gak bisa anjir. Gue bener gak bisa diginiin sumpah. Gue bener gak bisa. Gue gak tenang kayak. Padahal bukan gue yang cerai anjay. Bukan gue cowok yang cerai. Tapi gue yang khawatir. Gue yang gelisah. Tasya Farasya resmi gugat cerai suami. Oke kak, betul banget kak. Udah ceraiin aja kak laki yang kayak gitu. Maka ngapain coba dia selingkuh-selingkuh sama lu? Hah? Dia punya nama gara-gara siapa? Gara-gara kawin sama lu kak. Sekarang dia udah punya nama, dia masih selingkuh sama lu. Ya Allah, kata gua sekelas lu aja masih diselingkuhin kak. Cerain aja dah, nungguin apa lagi dah. Cerain dah. Dia punya nama aja gara-gara kawin sama lu. Sekarang dia udah punya nama kayak gitu. Buset, perlantang petenteng banget dia tuh. Ya kita selalu doain yang terbaik buat Tasya Farasya. Semoga masalah Tasya Farasya ini segera kelar. Amin ya rabbal alamin. Tasya Farasya resmi gugat cerai Ahmad Assegaf. Alasannya sih masih belum pasti, tapi dari simpang siur isunya itu sang suami katanya ada selingkuh. Cuma ya mungkin karena udah beda jalannya aja kali ya. Namanya rumah tangga itu pasti emang beda aja sih yang kelihatan di kamera dan aslinya. Ya jadi daripada nembak-nembak, kita tunggu aja di info selanjutnya. Dan semoga sidang perceraiannya juga lancar, baik untuk kedua belah pihak. Beda kasus Tasya Farasya dengan Arhan Pratama. Dalam hukum perdata Islam di Indonesia, ada dua istilah untuk kasus perceraian. Pertama adalah cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya. Contohnya seperti kasus Tasya Farasya dan lain-lain. Yang kedua adalah permohonan talak, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh suami untuk istrinya, seperti kasus Arhan Pratama. Proses sidangnya pun juga berbeda. Di dalam cerai gugat, setelah diputus oleh majelis hakim, maka selesailah kasus di tingkat 1. Sedangkan untuk kasus permohonan talak, setelah majelis hakim pengadilan agama memutus perkara tersebut, maka si suami wajib mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Di postingan ini ada yang upload Tasya Farasya kabur dari wartawan saat ditanya tentang dirinya yang gugat cerai sang suami. Kalau menurut aku sih ya, normalisasikan untuk orang terkenal, public figure atau siapapun itu untuk tidak speak up tentang masalah pribadinya. Itu hal yang lumrah karena mereka juga bagian dari manusia biasa yang gak mau masalahnya diumbar-umbar dan orang lain kepo banget atau mau tahu, terlepas dari siapa mereka. Terus ada komenan yang bikin salpok nih, Duta nggak pernah klarifikasi. Iya, dari masalahnya dengan saudara kandungnya sampai sekarang masalah perceraiannya dia nggak pernah speak up. Salut banget, dia nyembunyiin masalahnya sampai nggak ada yang nambah-nambahin. Soalnya kalau sekarang dari sebelah mana yang speak up, pasti nanti netizen yang bakal nambah-nambahin, netizen yang bakal mencocokologi, dan itu akan memperkeruh suasana. Setuju nggak sih? Tasya Farasya resmi gugat cerai suami.
banyak yang tanya, agenda sidang pertama itu mediasi atau boleh langsung bawa saksi? Jadi, agenda sidang pada sidang pertama yaitu hakim akan memeriksa dulu nih panggilan sidang kepada tergugat itu sampai atau tidak. Nah, jika ternyata panggilan sidang ke tergugat itu sampai dan tergugat juga hadir pada saat hari itu, maka sidang pertama yang diagendakan adalah mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi ketika dicek panggilannya itu ternyata tidak sampai ke tergugat, maka biasanya penggugat diberikan opsi nih untuk pertama cabut gugatan untuk mengganti dengan alamat yang baru, atau yang kedua diberikan satu kali lagi kesempatan untuk memanggil tergugat. Nah, kalau surat panggilannya itu sampai ke tergugat, lalu pada saat sidang pertama tergugat tidak hadir, pada saat sidang kedua tergugat juga tidak hadir, maka biasanya pada saat sidang kedua bisa langsung dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang sudah disiapkan oleh penggugat. Jadi jangan sampai nih ketika kamu sidang pertama langsung bawa saksi, ternyata panggilannya malah nggak patut, atau ternyata lawannya malah hadir, kan saksinya jadi balik lagi tuh ke rumah. Jadi kalau dalam kasus kamu ada perlawanan atau tidak nih? Lagi dan lagi, ternyata bukan jaminan wanita dengan fisik yang cantik, sukses, bisa cari uang sendiri tanpa menggantungkan uang suami, serta ibadahnya pun juga bagus, bisa bikin suami pun juga bertahan. Jadi tidak bisa disalahkan, wanita pintar di zaman sekarang malah lebih memilih untuk tidak menikah atau takut akan menikah. Lalu kita sebagai wanita yang ada di sini, apalagi nih yang perlu kita usahakan agar pasangan kita tetap bertahan sama istrinya? Jawabannya adalah tidak ada. Kita sebagai wanita tidak perlu terlalu berpikir keras bagaimana usaha kita secara ekstra untuk mempertahankan suami kita bisa bertahan seumur hidupnya. Karena apa? Pernikahan itu adalah untuk menjaga sebuah komitmen. Di saat perasaan itu mungkin mulai hilang kepada pasangan kamu, ya bagaimana tindakan dan sikapmu untuk tetap menjaga komitmen yang sudah kamu janjikan kepada pasanganmu dan Tuhan untuk bersatu bersama pasangan atau bersama istri kamu. Bukan hal yang mustahil kalau misalkan pasangan kamu bisa saja perasaannya hilang begitu saja setelah menikah. Tidak mustahil. Tapi kembali lagi, kamu sudah terlanjur untuk berjanji bersama pasangan kamu dan terutama berjanji sama Tuhan untuk bersama selamanya dengan pasangan kamu. Jadi komitmen itulah yang wajib dijaga dan susah untuk dicari. Dan semakin sini pun juga aku semakin paham bahwa setiap pasangan hidup hanya ada dua kemungkinan. Kalau gak diambil orang lain, juga diambil Tuhan. Jadi kita tinggal tunggu nasib mana yang terjadi sama kita. Dua kemungkinan itu wajib hukumnya, mau tidak mau kita harus siap menghadapinya.